Rekam dulu. Oke ya, saya ulang lagi ya. Sebenarnya saya tuh ada challenge kalau teman-teman, bisa mengerjakan bab 1 sampai 3, intinya sebuah proposal lengkap ya itu udah A langsung gitu. Karena kan memang base saya kan base-nya output-nya itu ya, case atau project gitu kan, sama seperti yang dulu-dulu sama, gitu. Jadi silakan aja CPM ke 1, 2, 3, bisa dikejar ya. UASnya itu tanggal 17 teman-teman ya, kan Idul Adha ya, berarti tanggal 18 kayaknya. 18 ke akhir bulan, kayaknya ya, kayaknya. Nanti batas pengumpulan nilai kayaknya akhir bulan deh kayaknya. Silakan dikebut, nanti kita kalau misalkan sesudah UAS teman-teman pengen bimbingan lagi boleh silakan ya, misalkan bab 3 ya, nanti misal Mas Ian, "Pak pengen bimbingan bab 3," gitu, boleh silakan nggak apa-apa. Karena tadi saya baru dapet WA dari Mas Saipul, tahu Mas Saipullah angkatan 3 kan itu, "Pak ini mau tanya tentang framework." Wah ini nih mulai mulai ada yang error maksudnya, mulai ada yang error nih mesti nih gitu. Oke siap siap gitu, jadi nggak usah takut, siap. Oke langsung aja ya, karena ini cukup terlambat, mohon maaf. Kita langsung aja, eee, ya ini bahasa Inggris ya. Ini saya close sebentar, saya upload dulu materi tadi. Karena kalau saya itu, lebih suka, apa ya, melihat, mendengarkan, menulis, dan mempraktekkan, ya itu biasanya akan lebih paham, gitu. Itulah kenapa, tipe pembelajaran saya mesti ada video learning, ada kuis, ada project, ya. Karena bagi saya pribadi, kalau sudah mendengarkan, sudah melihat, sudah mempraktekkan ya atau nulis, itu lebih paham biasanya, gitu ya. Jadi dari pengalaman. Bentar, saya taruh di work. Oke, sebelum ke sana, sebelum ke materi, kebetulan ada dari Mas Indra ya, kita review bareng-bareng teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mengkoreksi, ini kemarin Mas Indra juga WA saya, "Pak ini mau ngumpulin bab 1," gitu kan. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Pendahuluan latar belakang ya, Mas Indra ini bekerja di perusahaan transportasi gas Indonesia ya. Wah, jadi bab satunya itu apa nih, kita baca coba, ini pengertian penjelasan tempatnya dia ya, masing-masing, ini kepemilikan sahamnya oke, ini kata hubung jangan di depan, kata hubung jangan di depan. Oke, TGI menjalankan bisnis oh ya, ini sekedar informasi teman-teman, kalau ada singkatan, ya biasanya cukup dipanggil sekali aja di atas, nanti di bawahnya tinggal disingkat aja seperti ini ya, TGI gitu ya. Kalau di atas kita tetap ditulis aja di atas, nanti di bawahnya tinggal disebut aja. Ya, ini juga sama, kata hubung. Untuk pemantauan kesinambungan dilakukan oleh tim gas kontrol melalui SCADA dan untuk aplikasi under Excel yang diberi nama current monitoring gas. Oke, aplikasi. Oke, namun implementasi ini menghadapi berbagai tantangan termasuk kendala teknis, adaptasi pengguna dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Oleh karena itu, penting untuk pentingnya aplikasi serta menginovasi manfaat kendala dan dampak penggunaannya. Ini lebih ke analisis ya, evaluasi aplikasi CMGT kayaknya. Lebih ke analisis. Oke, ini kayaknya perlu ini aja deh, perlu bukti, eee, apa ya, bukti kuat, data yang menunjukkan kayaknya. Data yang menunjukkan
kendala dan tantangan itu gitu ya. Kendala dan tantangan tersebut, biar lebih kuat ya. Kayak misalkan ada tantangan ya, ada adaptasi pengguna gitu, adaptasi pengguna. Misalkan dari sisi adaptasi penggunanya bagaimana gitu, misalkan aja. Terus identifikasi masalah yang latar belakang menjelaskan beberapa masalah, oke. Efektivitas aplikasi CMGT dalam memantau aliran gas real time, oke. Ini kayaknya lebih ke analisis ya. Peran aplikasi dalam analisis data, pelaporan, oke. Kendala teknis, oke, sesuai, nggak apa-apa. Batasan, evaluasi, ini dalam konteks pemantauan analisa data personal. Oke. Analis dampak aplikasi CMGT terhadap akurasi data, oke. Ini lebih lebih khusus ya, lebih mengerucut ya, langsung gitu, langsung ditembak gitu. Hanya dalam konteks sih gitu. Langsung. Rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas aplikasi CMGT dalam memantau aliran gas secara real time di TGI. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, menjawab. Tapi ini agak kelebihan ternyata. Agak kelebihan nggak apa-apa. Oke kan menjawab ya, yang dicari kan efektivitas aplikasinya. Maka yang masuk di tujuan ya menjawab ya, yaitu menilai efektivitasnya gimana. Sejauh mana aplikasi ini dalam membantu analisis dan pelaporan akurat cepat. Oke, masih nyambung. Ada apa saja kendala teknis operasional yang dihadapi dalam implementasi penggunaan CMGT? Mengidentifikasi kendala betul ya. Mengidentifikasi kendala-kendala. Kayaknya ini bisa nyambung deh. Jadi mengidentifikasi kendala-kendala teknis dan menyusun rekomendasi. Bisa, ini bisa digabungkan. Manfaatnya akademik. Oke, aman. Udah ya. Oke, ini cukup simpel ya teman-teman ya, cukup simpel. Apakah boleh cuman segini ya? Sebenarnya kalau untuk jurnal-jurnal itu masih bisa teman-teman ya. Untuk jurnal itu biasanya cuman 3 paragraf, 4 paragraf itu cukup ya. Tapi ini kayaknya lebih urgent-nya gimana ya, urgent-nya gimana. Terus apalagi ya? Atau teman-teman punya ini, masukan silahkan Mas Ian, Mas Luki, Pak Sudi, gimana? Coba memberi komentar. Ini beliau buat aplikasi juga. Kayaknya bukan deh, kayaknya bukan aplikasi, tapi apa ya, membuat Excel ya. Ini kayaknya Excel ya untuk monitoring gas ya, monitoring gas. Terus untuk dianalisis ya, menganalisis datanya. Kayaknya ini lebih ke data kayaknya deh. Jadi beliau nggak pakai aplikasi untuk membuat pelaporan dari datanya gitu ya Pak ya? Jadi Enggak, dia ini cuma pakai Excel aja. Excel aja Kalau biasa. dilihat dari sini ya under Excel. Under Excel. Jadi lebih ke bukan pembuatan aplikasi bukan ya, tapi kayaknya ini lebih ke analisis datanya. Ini data gasnya Menganalisa gimana? data. Ya boleh, nggak apa-apa. Kan SI kan data ya. Apa ya? Kayak ada yang ganjel ya, seperti analisisnya tuh mau pakai apa sih gitu? Kayak apa ya namanya? Solusi analisisnya gimana kalimatnya ya? Soalnya ini Mas Indra ini kayaknya belum ambil data science ya.
Solusi analisisnya rencananya pakai metode apa dulu, gitu deh. Ya, karena nanti kalau udah analisis apa ya, misalkan pakai metode apa atau mesinnya apa ya, pakai algoritma apa ya, itu bisa masuk ya. Misalkan mau pakai Navier Bayes ya untuk analisis atau untuk prediksi apa namanya? Prediksi gas ya. Apa sini? Prediksi ya gas ya benar ya, gas. Gitu. Ya mungkin itu sih untuk Mas Indra. Atau ada tambah lagi teman-teman? Kalau saya masih Hmm. belum nangkep sih punyanya dia nih. Masih ya? Soalnya Ya kayak ada yang sulit gitu loh, apa ya gitu? iya Pak, bener. Kayak agak gimana ya, Heeh, masih bingung bukan saya. bukan nggak lengkap, enggak, udah ini, Mhm. cuman dia fokusnya di mana gitu. Betul. Betul, kalau dilihat dari latar belakang kan dia tidak apa namanya, istilahnya belum mendeskripsikan tentang permasalahan utamanya itu apa gitu. Nggak Ya ada kan? itu. Jadi masih Masuk. semuanya masih secara umum. Secara umum jadi nanti kesulitan dia. Iya, makanya kita bacanya juga kayak Iya. Nih Jadi saya agak tambahkan. bingung. Ya benar, masih terlalu luas ya yang iya yang terlalu di sini ya. luas. Jadi perlu dikerucutkan di latar Mhm. belakang itu. Jadi ketika nanti untuk identifikasi masalahnya kan dia lebih lebih terfokus. Misalnya kalau kalau contoh kalau orang sakit panu, ya kan? Mhm. Orang sakit panu kan identifikasi masalahnya apa? Yang pertama penyebabnya apa, ya kan? Terus apa penyebab internal, penyebab eksternal. Nah, itu kan kalau kayak gini kan ini kalau di sini kan kita baca implementasi aplikasi menghadapi berbagai tantangan Iya iya, betul begitu. termasuk kendala teknis. Nah, kendala teknisnya itu Iya iya, apa? heeh, Ya kan harus disebutin. Adaptasi disebutin. pengguna, ya kan? Mhm, Adaptasi yang sudah pengguna ada. itu misalnya dari apa ke apa, ya kan? Nah, itu lebih lebih mungkin lebih terfokus lagi nanti. Kalau kayak gini jadi masih masih mengawang-awang. Betul betul betul. Oke, terima kasih masukannya teman-teman. Kita diskusi aja nggak apa-apa. Bisa ya bisa. Saya juga merasa kayak apa ya ada yang ganjel gitu. Oke oke oke. Jadi masih kalau kalau bahasa bahasa ininya bahasa anak sekarang tuh bahasanya masih apa namanya istilahnya ambigu gitu loh. Mhm, iya. Tujuannya mau ngapain gitu kan? Mhm. Oke, mungkin itu aja deh ya untuk Mas Indra. Tapi udah bagus kok. Udah tahu maksudnya udah tahu mau apa sih kayak gitu. Cuman mungkin belum belum fokus kayak gitu aja. Oke oke, it's okay. Oke teman-teman ya, eee, nilainya mungkin next aja nggak apa. Mas Luki, ayo Mas Luki, bab satunya udah selesai belum? Ayo nih Mas Luki nih. Oke teman-teman, ini final ya, final Bos. Mas Ian, apakah bab 2-nya sudah ada? Sementara ada ini Pak, tapi Mungkin belum saya mungkin ini aja, di-upload aja di chat, entar saya ini, saya edit, saya bantu edit. ini belum selesai sih Pak, tapi kalau mau diedit boleh lah Pak. Ya nggak apa, seadanya dulu aja. Sedapatnya, Se sedapatnya. iya iya nggak apa. Maksudnya ini untuk contoh aja, Baik, untuk saya contoh gimana sih cara bikin, apa namanya ini, kirim bikin ke Pak Wicak ya Pak, di WA atau di sini? di WA saja Pak, Oh, WA aja. biar kalau masuk ke LMS udah fix. Iya. Bentar Pak, dokumennya di mana ya?
Bab CPNK 3. Oke. Oke. Tidak, Pak. Oke, masuk sebentar. Kita cek CPMK 3. Oh ya, sebentar, saya belum share screen ya. Save. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Manchester United yang yang menang ya. Saya juga kaget, Iya, Pak. kasihan. Saya juga kaget. Loh, kok menang tahu-tahu ya? Iya, Pak. Kaget saya pagi-pagi bangun tuh, loh, menang. Iya. Tapi kok sepi. Iya, benar. Tahu-tahu menang ya, ini unik. Iya, Pak. Aduh. Kalau nanti kan malam Minggu ini kan ada Liga Champions kan. Iya, Nah, Pak. kalau di Sibermu mau nobar nanti di kantor ini. malam Widih. Minggu. Oke, siap gitu makanya. Nobar Bakal malam rame tuh. rame-rame sama teman-teman yang lain sih. Oke. Kalau Pak Sudi mau nonton bareng di sini, Pak? Boleh. Kita rame-rame di sini. Mana daftar isi? Ini ya. Ini saya ngambil dari UGM ya, teman-teman ya. Ya, walaupun sumbernya dari manapun, selama masih bermanfaat, ya itu masih baik ya. Pertama ini membahas tentang sitasi ya. Kenapa sih penting ya? Wah, banyak ya kenapa pentingnya. Ini untuk acuan ya, untuk sumber biar lebih jelas dan benar. Ini juga kalau misalkan teman-teman membuat sebuah jurnal atau skripsi ya itu ya wajib ada sitasi. Nah, bahkan kalau misalkan nanti teman-teman membuat skripsi bukan tugas akhir ya. Mungkin saya juga akan meminta teman-teman sitasi punya saya ya atau punya Pak Idim mungkin gitu. Ya yang kira-kira masih nyambung gitu. Ya karena ya lumayan lumayan membantu untuk poin ya, untuk poin-poin kami gitu. Oke. Jadi untuk sitasi ya itu ada berbagai macam teman-teman. Yang pertama ini yang sering dipakai ya, yaitu APA style, APA style atau APA style ya. Itu singkatan dari American Psychological Association. Ya, ini yang sering dipakai ya. Yang mungkin teman-teman juga nggak asing dengan ini ya, karena ini sering dipakai. Nah, biasanya untuk stylenya di sini ciri khasnya biasanya urutannya alfabet. Ya, nama belakang dulu baru depan. Berarti Sulistyo Wicaksono Yuli. Gitu. Kalau Ian berarti apa? Lua Muhammad Febrian kayak gitu. Sakuri Muhammad Zudi, ya benar ya? Kalau Mas Luki apa? Aku lupa namanya Mas Luki. Luki Kalau saya Hoirul Luki Hoiru siapa itu kan berarti siapa? Luki Hoiru kayak gitu. Gitu ya. dibalik gitu. Kembali ke jadi nama kalau saya sih biasanya nulisnya gini Ustaz. Yudi Sakuri Muhammad. Zudi Sakuri Muhammad gitu ya. Iya, biasanya begitu ya. Oke. Tapi kalau kita pakai aplikasi ya biasanya otomatis yang nama belakang itu paling belakang pasti. Kita cek nanti ya. Tuh.
terus diikuti ya kalau misalkan pakai inisial ya, kalau namanya panjang, misalkan kan kita berempat di sini kan namanya tiga kata. Nah, biasanya disingkat. Misalkan Sulistyo Wicaksono Juli, Lua MF gitu kan. Sakuri MZ ya gitu. Ya itu biasanya dari sistemnya gitu ya biasanya. Disingkat-singkat. Kalau terlalu banyak atau malah lebih singkat lagi ya. Sulistyo et al gitu. Itu lebih singkat banget gitu. Nah, terus diikuti dengan nah ini ya, diikuti dengan tahun ya, judul artikel, nama jurnalnya apa, volume, halaman, HOI-nya berapa. Ini teman-teman nggak perlu dihafalin nggak apa. Saya pribadi juga nggak hafal, tapi lama-lama tahu kok, santai aja. Ya, jadi ini nggak perlu dihafal. Ini ya, kalau nulis jurnal gimana, nulis kalau ngutip dari majalah gimana, ngutip dari koran gimana, buku gimana, ada banyak banget ya. Ini bisa di-download aja kalau mau belajar-belajar. Ya tapi ya kita akan langsung aja. Ini kalau web ada, situs blog ada, tapi saya sarankan teman-teman lebih mengacunya itu ke jurnal teman-teman ya. Nah, jangan ke blog, jangan ke website. Kalau mencari pengertian, misalkan pengertian website, cobalah cari di Google website adalah ini, sorry, jurnal website adalah, gitu. Cari aja yang 5 tahun terakhir lah ya. Tuh. Nah, kemudian ini kita skip aja ya, kita fokus aja ke teknisnya aja ya, MLA style dan kawan-kawan. Jadi yang sering dipakai itu ada apa style sama satu lagi yaitu IEEE gitu. Apa dibaca ya? Triple I ya. Ini teman-teman ya. Sitasi materi deh, kita coba cek ada nggak punya Binus, kita buka ya, ada apa style. Nah ini ya, ini sering dipakai ya. Bedanya gimana? Agak mirip ya, cuman kalau teman-teman baca jurnal kan biasanya ada tuh yang seperti ini nih, ada angkanya, enggak 1, 2, 3. Contohnya Wicaksono Juli Sulistyo jurnal ya. Oh iya, hati-hati. Waalaikumsalam. Misalkan ini punya saya ya. Ini nih, ini pakai IE gitu. Ya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, gimana kalau yang apa style? Apa style tuh biasanya nanti deh ya kita coba bedah ya. Nah, ini nih mirip-mirip ini, tapi lebih maju ini ya. Apa sih ininya? Baris keduanya biasanya lebih maju. Ya. Ini nah seperti ini biasanya. Oke ya. Oke, kita akan coba langsung teman-teman. Ini silakan kalau mau coba praktek silakan nih. Kita langsung case ya. Langsung case gimana caranya membuat daftar isi dan daftar pustaka. Nah, yang pertama silakan download dulu Mendeley-nya. Kalau teman-teman di mata kuliah bahasa Indonesia kayaknya udah diajarin ya pakai Mendeley tapi yang versi berapa gitu kan. Lebih terbaru. Iya, Pak. Ya kan benar? Itu Pernah. tampilannya gimana? Sama seperti yang ini atau enggak? Saya belum cek kembali, Pak. Oke. Tapi kemungkinan mungkin tampilannya akan beda ya, kemungkinan. Makanya saya sarankan downloadlah yang ini. Karena lebih enak aja sih, lebih enak ya. Sama seperti kenapa kok belajar CI 3 dulu? Ya karena lebih enak aja sebenarnya kayak gitu. Ya ini lebih enak, bahkan saya pakai sampai sekarang ya, pakai terus sampai sekarang. Silakan di-download ini. Kemudian kita buka ya, Mendeley desktop. Kita buka. Oke. Kita biarin dulu. Ya, ini ada panduannya menggunakan Mendeley. Jadi Mendeley itu, sebentar. Jadi ada beberapa software untuk membantu citasi teman-teman ya. Salah satunya itu Mendeley. Ini ya, Mendeley. Tapi ada lagi
Zotero, EndNote. Ya, ada banyak teman-teman ya, silakan bisa milih. Tapi yang sering adalah Mendeley yang sering dipakai. Nah, jadi ini benar-benar sangat membantu untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel ya. Software ini benar-benar sangat membantu. Ya, bahkan software ini selain membantu menyusun daftar pustaka atau Dafpus, juga membantu mengelola dokumen. Nah, jangan seperti saya seperti ini ya. Ini satu halaman dokumennya banyak banget ya. Jangan seperti ini tolong ya. Nanti dipisah ya, jurnal inter, jurnal web, tesis ya, silakan dipisah aja. Ya, jangan seperti saya. Ini udah sangat terlambat. Ya, misalkan Mas Ian ya, ini jurnal apa? Skripsi, jurnal apa gitulah ya. Ini Iya, Pak. kurang patut dicontoh ya. Ada 2 versi desktop sama web. Ya, ini gratis. Dan enaknya di sini bisa sinkron dengan MS Word, Mac Word, OpenOffice ya. Ini kalau salah untuk Linux ya, bisa. Untuk LaTeX juga bisa. Nah, beberapa fitur andalannya ya ini ya, bisa berjalan di MS Word, metadata di PDF juga bisa, backup ya seperti yang tadi bilang ini backup. Jadi kalau kita udah upload di sini, ya udah akan permanen di sini selama belum dihapus, gitu aja. Ya kali aja salah satu teman-teman di sini ada yang mau jadi pengajar nantinya ya, misalkan Mas Luki mau S2, Pak Budi mau S2 juga silakan. Nah, nanti bisa kepakai ya. Dulu saya nggak diajari ini enggak. Ini benar-benar murni belajar sendiri. Otodidak. Otodidak, maksudnya kenapa kok nggak dikasih tahu ya gitu ya. Padahal cukup penting ternyata teman-teman ya, cukup membantu. Nanti kita lihat coba. Oke, terus ini instalasi ya, saya rasa teman-teman di TSI udah paham ya cara install lah ya. Skip aja. Nah, kita langsung nih ke fiturnya. Silakan teman-teman login. Kalau udah login silakan di tools terus dimasukkan ke Word ya, MS Word plugin. Silakan diklik. Nanti nah ini punya Mas Ian bukan ya. Punya Mas Ian kita cek. Ini tumbal ya, nggak apa-apa ya Mas Ian. Nggak apa-apa. Nanti saya kirim lagi nggak apa-apa. Mungkin belum masuk ke ini. Oh, belum ya? Nah, iya, Pak. Masih... kita cek ini punya Mas Ian. Oke, pertama di reference ya, reference. Ini kalau udah terinstall ya, nanti akan muncul di sini teman-teman. Langsung. Dan ya, bisa milih stylenya. Ini yang saya bilang tadi, apa style, ini APA style, sama IEEE, IEEE. Kalau saya tuh kalau bilang IE gitu aja, ribet ya soalnya. IE, ya IE dan apa style. Misalkan untuk tugas akhir skripsi, pilihlah yang apa style, misalkan ya. Kita cari nih jurnalnya, misalkan ini nih, kita coba copy, ada gak nih? Ini ya bener ya Mas Ian ya? Bener, Pak. Oke, kita download jurnalnya. Loading. Kayaknya servernya mereka deh. Kita download. Kita kembali lagi ke ini. Nah cara add-nya biar lebih enak adalah di drag and drop teman-teman. Ya, jadi nggak usah pakai fitur ini ya. Tinggal ini yang tadi kita download, kita taruh di sini ya. Taruh aja ini. Udah muncul di atas. Tapi kalau nggak muncul di atas, carilah judulnya tadi. Analisis, efektivitas gitu ya. Biasanya itu ada di bawah, ada di atas gitu ya, campur. Nah, ternyata di sini ada yang belum benar. Apa? Nah, kita klik, double klik. Nah, muncul nih. Ternyata penulisannya salah. Ini kan judul. Nah, judulnya di sini ada volume jurnal ini ya. Jadi perlu diubah dulu, teman-teman. Dihapus. Tuh. Ya. Iya. Terus ini gimana gitu? Kalau saya, karena saya lebih suka perfeksionis gitu ya.
Biasanya kalau huruf awalnya besar, ya semuanya gitu. Jadi misalkan analisis, ya analisis, kayak gitu. Efektivitas. Nah, untuk menyingkat waktu, saya biasanya gini, ini saya Ctrl A, Ctrl C, saya pastekan. Nah, di sini kan ada nih, di home. Ini nih, Iya, gitu. ya kan? Saya cut. Nah, kan cepet kan? Ctrl X kembali. Ya, gitu caranya. Gitu teman-teman, itu cara cepatnya. Terus misalkan autornya salah. Wah, salah nih. Ya udah kita edit. Atau yang harusnya 3 tertulis 2. Bisa nih. Klik di sini, shift enter. Misalkan Sulistyo Wicaksono gitu. Ya, kalau misalkan lebih dari ini ya. Ini di shift enter aja. Enter, di enter, bukan shift enter. Di enter ya tadi. Gitu. Ini hapus aja. Terus kita cek jurnal ilmiah pendidikan benar, tahunnya benar. Volume, oke ini salah. Harusnya volume 11 tadi ya. Mana tadi? Nah ini volume 11. Tapi kan tertulis nomor 1. Ini hapus. Nomor itu isunya 1. Ya, halamannya ya biasanya sama ya 13 sampai berapa. Udah. Jadi yang penting itu di sini teman, yang penting di sini. Ya, di sekitar ini di sekitar ini aja yang penting. Yang bawah ya udah kosong nggak apa-apa. Abstrak kosong nggak apa-apa. Attribute kosong nggak apa-apa. Udah ini aja. Terus, nah gimana cara masukinnya? Gini, biasanya kan citasi itu kan di akhir. Kita reference, ini kalau kurang besar ya. Reference, insert citation. Nah cari yang tadi. Kalau saya biasanya cari dari judul atau nama. Kan tadi ada kata absensi ya. Sidrap ya? Ya enggak. Nah ini. Sidrap ya Pak. Nah, jadi carilah yang khasnya itu apa biar cepet gitu. Sidrap kita klik. Oke. Udah deh muncul langsung. Terus lagi nih satu lagi aja saya tambahkan. Ini saya tambahkan lagi. Copy ya. Ini versi cepat. Paste. Ya, atau teman-teman kalau ada jurnal lain ya seperti tadi website adalah ya carilah yang seperti itu. Website adalah download gitu kan. Terus copy tapi di modif ya, jangan dikopas full ya, dimodif gitu. Ya, jangan dikopas full. Seperti misalkan apa ya? Absensi adalah, nah ini mau di-copy boleh silakan tapi diedit, diubah aja. Absensi atau presensi merupakan suatu pendataan kehadiran bla 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 gitu ya. Karena itu nanti akan tersimiliki ya. Hati-hati sama itunya lagi. Hati-hati sama similiki. Ini belum saya download ternyata. Download. Oh, dokumen 1. Kita masukkan. Nah, ini. Oke. Oh, ternyata udah bener nih ya. Huruf besar kecil boleh. Jurnal 2022 volume 14 1. Oke, udah benar. Kalau gini kan enak ya. Kita cari Ayu Arera. Kita coba cari. Ayu Arera. Oke, dapat. Enter. Nah, enak kan cepat. Nah, terus gimana kalau mau diganti ke jurnal? Ya udah tinggal diganti triple IEEE. Udah kan kayak gini, cepat. Enak. Secepat itu. Cepat ini. Terus gimana daftar pustakanya? Ya gini nih. Pertama, teman-teman bikin dulu layout ya, dipisah, di break aja, dipisah. Ya, jadi biar nggak balapan gitu ya. Di break aja tadi. Ya, takutnya kalau misalkan ini nambah kayak gini. Nah, nanti ininya bakal naik turun gitu kan. Jadi kalau misalkan yang atas ganti baris, yang bawah akan langsung ganti baris ya. Jadi di break aja. Nah, yang di break itu barisnya bukan hubungan. Iya. Astagfirullahaladzim.
Lanjut. Baru menikah udah dikasih tipe gimana sih ini? Nggak tahu, saya udah nikah, nggak tahu. Nah, iya makanya kan baru menikah udah dikasih kode di break tipe. Wah, makin malam ya. Oke. Untuk hapusnya, kliklah insert bibliografi. Udah, langsung kan muncul. Misalkan, Cepat itu. iya, misalkan nih Mas, mau kembali lagi ke Apastel. Ya udah kayak gini, langsung kan, cepet. Ini kan kurang rapi, ya masalah rapi itu ntar ya. Yang penting jurnalnya udah Masuk ada dulu ya. dulu. Nanti tinggal dirapihin kanan kiri, gitu. Iya. Satu lagi contoh nih ya, kita acak nih. Misalkan Mas Ian tuh pengertian apa? Smartphone. Oke, kita cari. Wah ini bahasa Inggris ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita coba cari iseng aja. Kita cari iseng aja. Bahasa Inggris bagus ya, karena aman dari si milik kiri tadi. Bener Pak. Jurnal Ada perjuangan smartphone. di translate-nya. Iya. Ustadz, kalau saya bikin bahasa Inggris semua bisa nggak? Oh, Widih. boleh. Hah? Jadi nanti saya bahasa Inggris semua. Wah, ini yang pusing saya, Pak. Wah, apa artinya nih? Biar aman dari si milik kiri kan. Iya, boleh banget, Pak. Boleh banget. Kalau mau silahkan, nggak apa-apa. Itu keren banget malah. Wah. Jadi apa namanya istilahnya mengawali sesuatu yang mungkin jadi pertama lah, ya kan? Iya. Oke, coba nanti saya bikin bahasa Inggris. Wah, ini saya merinding. Waduh. Ya, tapi tetap nanti kan di bawahnya dikasih translate lah. Mainnya kan bahasa Inggris, tetap nanti yang kalau ini dibalik, biasanya bahasa Inggrisnya dicetak miring kan. Nah, nanti yang cetak miringnya translate-nya. Aduh, menarik sih kalau gitu. Boleh lah, Pak, boleh. Aduh. Oke, kita cari smartphone adalah ya, mana ini? Smartphone adalah, ada nggak smartphone adalah? Menurut, nah ini pengertian smartphone ya, kita copy. Ini sama sharing ya, gimana cara menulis bab 2? Pasti, aduh. Wah ini Iya, kalau gini pakai ini. Kemarin menulis bab 2, kalau belum dimulai masih ini ngambang, tapi begitu dimulai bab 1 langsung selesai. Ya. Iya. Iya Pak nih, ayo bab 1-nya yuk, bisa yuk. Insya Allah bisa saya upload deh. Siap. Rabu paling enggak. Bab 2. Nah nanti. Bab 2 sepertinya cukup banyak ini. Cukup banyak. Bab 3. Nanti ini aja, apa namanya? Habis UAS mau sharing-sharing juga boleh. Oh ya, ini ada sedikit apa ya, kebanggaan teman-teman SI ya. Tadi ya Pak Irawan sama Mbak Naflah udah selesai PBMU. Itu kan salah satu syarat tugas akhir ya. Itu saya kenal sama pengampunya kan. Pengampunya bilang gitu bahwa mahasiswa SI dalam membuat proposal itu cepat. Iya kah gitu kan? Iya Mas gitu. Misalkan Mbak Naflah kan kelompoknya ada 8 ya. Waktu itu kan dibagi babnya. Waktu sama beliau ditanya, siapa nih yang mau ngerjain bab 3 gitu. Mbak Naflah bilang ya, saya bisa Bu semuanya bab 3 gitu. Langsung gitu Bu, kaget itu. Jadi cukup bangga lah ya dengan teman-teman SI gitu. Keren-keren semuanya, keren-keren. Secepat itu ya Pak? Ya. Berarti Pak Irawan satu angkatan sama Pak Zudi? Pak Sudi, iya. Satu angkatan. Nah, nanti Mas Febri pengantin baru kan, insya Allah kita tanggal 1 Juni itu mau mengadakan webinar tentang keluarga sakinah pencegahan perceraian. Wih, boleh. 1 Juni. Pak, kalau collab gimana sama si Baru biar kita itu ada benar itu nanti IK-nya gitu Pak. Ntar dari kita bisa siapkan Zoom mungkin bisa. Iya,
Itu memang kemarin sama Ustaz Zafarinsa itu nanti yang Oh. untuk akomodasi Zoom segala macam nanti kampus yang ini. Pamflet juga sama. Nanti yang nyebar dari kampus. Oh, baru tahu saya. Boleh Pak. Karena salah satu Berarti poinnya ada itu. Saya diundang gitu. Ya nanti Semuanya. semuanya jadi Semuanya peserta. Oh, semuanya. Lewat Zoom. Menarik. Karena kan kita akan ditanyakan salah satu implementasi AIKA di S itu apa? Ya ini, adanya pengajian, adanya ini itu kayak gitu. Perlu itu, Pak. Ya, judulnya sih Pendidikan Keluarga Sakinah. Kan nanti ada beberapa materi gitu loh. Banyak. Jadi materi keuangan, materi psikologi, terus nanti ada materi, saya kebetulan kebagian yang pencegahan perceraian. Oh, mantap nih. Bagus. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya punya ide ya. Tadi kan kita mencobanya jurnal. Gimana kalau kita ngutip dari tugas akhir orang ya, dari skripsi, dari tesis gitu. Nah, itu kan lebih enak juga. Pertama, misalkan ini ada teksnya nih ya. Kita ganti teksnya aja, kita ganti. Ya. Ini biar membantu teman-teman kalau lagi tugas akhir. Mana nih? Ini ya. Ini saya ngambil dari tugas akhirnya orang nih. Ya, terus gimana caranya? Apakah kita drag and drop? Wah. Kalau drag and drop hasilnya akan acak ya. Kita coba aja. Ini sedikit trik and tips. Oke. Nah, lihat kan? Apa ini artinya nih? Oh. Nah, akan hancur. Makanya karena ini adalah tugas akhir atau skripsi, teman-teman pilih tipenya dulu di sini. Apa tipenya? Buku. Jadi kalau teman-teman ngambil sumber dari buku, carilah yang buku ya. Berarti kalau ini kan tesis kan, ya udah kita kasih tesis. Ini copy di sini. Namanya siapa? Namanya Widya Astuti. Ini kalau mau dirapain boleh ya. Ini silakan teman-teman. Tahunnya berapa? 2017. Publication. Ini di mana? Sebentar. Pare. Oh ya, publication-nya biasanya nama kampusnya. Ini apa kampusnya? Stein ya. Pare. Oh ya, Stein Pare. Tapi sebenarnya sih jangan disingkat ya teman-teman ya. Ditulis lengkap aja. Ini contoh aja. Terus di sini kita cek abstrak department, ini perlu dimasukin. Ini juga Stein tadi ya, Stein Pare tadi. Stein Pare, departemennya itu komunikasi penyiaran Islam. Jurusan dakwah. Oh, saya panjang juga di Kanada. Nah, gini. Oke, udah masuk. Kita masuk ke sini ya. Tadi dari Pare kita coba masukkan. Insert citasi. Pare ada enggak? Oh, ada. Nah. Masukkan. Oke, done ya, ada. Astuti itu kan harusnya yang nomor 2 kan? Nomor 2 ya. Nomor 2 kita cek di bawah. Nah, gini kan? Enak kan? Oh, oke. Enak sekali. Iya. Apa? Ya, enak kan? Saya sementara registrasi, Pak. Iya, silakan. Ya, saya tak install Mendeley dulu. Mendeley ya. Saya sudah install, tinggal registrasi, tapi problem sebentar. Mendeley-nya belum saya install nih. Oke. Linknya di sini ya, di LMS ya. Waduh, DB Connect File. Ini nih. Link download Mendeley. Pakai ini aja. Karena kalau yang versi lain tuh agak sulit ya. Makanya itu sama seperti yang kemarin Ustaz kirim lewat grup kan? Iya, sama. Oke. Itu. Gimana? Enak kan Mendeley? Ini bayangin dulu. Mendeley desktop. Apa dulu waktu saya S1 gini. Ambil jurnal itu kan. Tulis nih. Berarti Mendeley for Windows ya? Iya, for Windows betul.
Loh, dulu saya manual, Wicaksono, Kok Sulistyo 32 ya? Wicaksono, Yuli. Pilih yang terbaru mungkin ya? Yang terbaru, sorry. Yang ini Pak Sudi. Aduh, error. Kenapa error? Oh, yang error si bermunya nih di saya. Waduh, ada apa nih si bermu? Aduh, sebentar saya lapor. Error ya Pak, teman-teman ya? Ada apa nih database si bermu? ada yang ganggu tuh. Astagfirullah. Iya kayaknya nih. Nanti teman-teman ini aja ya, pakai link yang di ini dulu. Yang saya share di apa itu? Info atau di grup ya, Pak Sudi ya. Ya. Ini kayaknya ada yang error nih. Saya nggak tahu apa. Kita close dulu aja deh si bermunya. Kita kembali lagi. Kalau misalkan teman-teman nggak upload, apakah bisa? Bisa. Tapi kalau nggak ngupload kan kita nggak tahu kan apa isinya kan. Seperti ini kan. Nggak tahu apa isinya nih. Nggak tahu apa isinya nih. Nggak tahu. Seperti ini nih. Di add ini. Kan add. Kalau mau yang cara sulit ya. Kalau tadi kan saya cuma di drag and drop. Gitu. Kalau mau add file. Kalau mau add folders di sini. Terus kalau mau nambah citasi ini. Add entry manually. Ini. Jurnal artikel misalkan tadi kan. Atau buku deh, buku. Kan buku kan kita nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, kita jarang punya versi PDF-nya mungkin ya. Kita dapatnya yang versi cetak nih, yang tebel-tebel gitu kan. Ya udah kita kan aja buku. Misalkan buku apa? Buku belajar bahasa Inggris misalkan ya. Contohnya autornya siapa? Wicaksono. Tahunnya berapa? 2024 deh. Page-nya berapa? Misalkan 700. City-nya apa ya? Yogyakarta. Edition 1, editornya misalkan Idim deh ya, Mas Idim. Publishernya itu Andi Offset deh, yang sering banget ya. Itu ya. Jadi yang penting-penting itu ini ya, yang penting-penting. Oke, save. Kalau kita cari buku, misalkan di sini nih, insert, aduh, Wicaksono. Di tempat saya terdeteksi sebagai virus. Loh, virus. Aneh Tempat juga. saya. Aduh. Ya ini Wicaksono 2024, bukunya seperti ini. Gitu. Ya. Kalau dulu saya ngetik manual seperti ini, tahun 2022, judulnya apa, dari mana gitu. Itu yang agak repot. Ya. Silakan ya ilmu yang insya Allah benar-benar bermanfaat ya. Bisa diimplementasikan ya. IEE atau tadi ada apa? MLA ya. Nah ini MLA ya seperti ini. Tapi kalau di Supermu kayaknya apa style? Kalau di jurnal itu IE ini. Ustadz, berarti Gimana? nanti setelah diinstal itu otomatis langsung masuk ke Windows ya? Ada linknya di Windows? Link untuk Mendeley-nya. ya. Jadi Mendeley-nya tadi kan kalau udah kita install register segala macam. Oh nah, iya ada, langsung aja cari Mendeley. Enggak, maksudnya kita nggak usah masukin ke kan ini kalau ini kan di apa namanya di work screen-nya Ustadz kan masuk tuh Mendeley di sini nih di reference. Oh ada, ini di Word. Reference. Nah, masuk nih masuk. Otomatis masuk ya? Nah cara masukinnya di tools ini. Tool. Ini ada install. Oh. Oke. Gitu aja. Ya. Enak ya. Punya saya nggak bisa login, Pak. Wah, salah password atau salah register. Coba dicoba. Registernya masuk, Pak. Masuk. Kalau passwordnya mungkin besar kecilnya ngaruh? Kayaknya. Coba. Tapi kalau benar-benar lupa, di forgot dulu. Di forgot nanti diulangi lagi. Kayaknya forgot dulu deh. Ganti lagi. Ya, ganti lagi aja. Dan ingat teman-teman, di sini ada create folder ya. Ini mau folder apa ya? Misalkan saya mau S3 kan, jadi disertasi gitu. Anggap aja
disertasi. Nah, gitu. Misalkan di sini khusus untuk S3 saya di sini misalkan. Gitu. Wih, enak ya. Ini semua terbantu jadi mendelay. Ya, untung hari ini ada lengkap ya Pak Sudi, Mas Ruki, Mas Ian ya. Jadi ini cukup penting soalnya. Iya Oke. Pak. Satu lagi mungkin daftar isi. Gimana Pak Sudi? Daftar isi dulu mungkin kita. Coba Boleh. dulu. Nanti habis ini baru kita coba ini ya, coba bareng-bareng ya untuk daftar pusaka tadi. Oke, sekarang daftar isi. Gimana caranya daftar isi yang cepat seperti tadi? Tinggal klik selesai, beres gitu ya. Oke, silakan teman-teman ya, lihat baik-baik. Yang pertama. Oke, berhasil. Berhasil ya, alhamdulillah. Gimana untuk daftar isi? Daftar isi itu gampang banget. Mas Ian ini udah tahu sebenarnya. Pertama, kita siapkan dulu babnya ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ini udah bab 2 nih. Anggap aja di atasnya udah ada bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan. Ini kalau saya tuh gini biasanya. Silakan diklik dulu di bab 1 ini, di add text, pilihlah level 1. Ini. Ya, di bab 2 ini juga sama, pilihlah level 1. Ya. Ini kalau kurang rapi dihapus saja, di delete gitu. Biasanya kalau kita menambahin level itu akan berubah formatnya. Enggak apa-apa. Terus ini ada 2.1 ya, 2.1 kita taruh di level 2. Nah, ini Mas Ian level 1 nih, Mas Ian nih. Di level 2 aja. Kan di subbabnya kan. Level 2. Nah, seperti ini nih. Ya, biasanya akan berubah format. Jadi kita ubah lagi 12 Times New Roman gitu. Ini yang agak effort ya, tapi nanti akan lebih enak hasilnya. Ini kok nggak rapi ya? Itu sebenarnya bisa diatur di ini, dimasuk di klik kanan nanti kan ada apa pratinjau gitu. Di nomornya Ustaz, yang diklik di nomornya. Oh, yang ini. Nomor 2.1-nya. Klik kanan. Oh, kok nggak ada ya? Di tempat saya ada ya. Ada ya. Jadi kemarin saya juga bingung tuh. Kan lagi translate buat yang Red Hat tuh. 2.1, 1.1 itu kan jaraknya jauh. Nah, terus saya klik di nomornya itu ada. Oh. Ya, belum Pak, belum. Ya, paham. baru nggak saya, baru nggak. Oke, kita akan mengarah ke sana itu. Oke, tadi 21. Ini 22 ya, berarti level 2 ya, reference level 2. Ya, apakah 221 itu perlu? Kalau saya sih enggak ya. Kalau saya itu biasanya cukup 2 angka aja. Jadi ada apa gitu. Jadi enggak terlalu detail-detail banget sih. Ya, tapi ini biasanya tergantung masing-masing ini ya, masing-masing pembimbing ya. Gimana maunya lebih detail sampai 3 poin, 3 turunan atau gimana? Kalau saya adalah tipe orang yang cukup 2 aja. 2 turunan. Ini masih udah 22. Terus udah cukup lah ya 22. Terus di sini teman-teman tinggal di reference table of content. Nah, udah ada. Ini tinggal di bab 1. Bab 1 daftar isi. Isi. Nanti kalau saya tuh gini biasanya. Di sini halaman. Terus gimana dengan bab 2? Nah, kan bab 2 gini. Saya pakai trik teman-teman ya. Bab 2, tinjauan pustaka. Dikasih putih, betul. Itu caranya. Kasih putih, ini kasih putih. Nah, nanti kalau di refresh, klik kanan, update. Langsung naik. Ya. Sorry. Klik kanan, entire tabel ya. Nah, langsung ada. Iya. Gitu. Terus gimana dengan daftar gambar? Nah, Mas Ian apakah udah bisa yang gambar?
Gambar belum saya, Pak. Nah, oke. Sekarang gambar sama tabel ya. Nah, ini tabel. Oke, kan Iya. ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah, ini juga lebih enak. Tabel ya. Tabel itu di reference lagi, cari di insert caption ini. Oh. Ya, kita mau bikin tabel ya, new label namanya. Ini kan bab 2 ya, berarti tabel 2 titik gitu. 2.2. Kalau bab 1 kan 2.1. tabel 1 titik gitu kan. Oke aja dulu. Nah, oke nih di sini. Oke. Nah, pasti kan formatnya akan berubah. Dihapus dulu aja. Nggak apa-apa, Iya. ini dihapus dulu aja. Dirapihin gitu kan. Kita rapihin dulu. Ya, anggap aja demi kerapihan deh ya. 10 kalau nggak salah. Nggak miring. Putih, gini. Terus kalau misalkan ada tabel 2, ya udah. Reference, insert caption, langsung nih tabel 22 ada. Oh. Gimana kalau ada tabel 3? Ya udah new label, tabel 3 titik ya. Misalnya ini udah bab 3 nih. Tinggal pilih tabel 2, tabel 3. Tuh. Langsung tahu kan bahwa kita itu udah sampai tabel 2.2 loh gitu. Oke aja gitu. Tapi kalau salah nomor gimana? Tinggal klik kanan, update field. Misalkan mau salah copy paste nih, Mas Ian yang smartphone-nya mau diganti di bawah sendiri. Nah, itu kan tabelnya akan berubah ke bawah, misalkan. Ya udah tinggal diklik kanan, update field, langsung gitu. Tabel 2. Kita ke atas. Misalkan ini adalah tabel daftar tabel ya. Contohnya. Kita insert iya. table of figure. Tabel 2 kan tadi langsung. Oh. Tabel 3. Ya, cari tabel 3. Oke, ini masih kosong ya karena ya udah kita tambah deh biar ada bayangan ya. Tabel 3 deh. Tabel 3 insert caption. Tabel 3 berarti kan bab 3 kan? Tabel bab 3 contohnya. Nanti dirapiin aja ya. Nah, karena jadi untuk penambahan daftar tabel itu bisa di akhir kok, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa dikasih caption. Insert tabel 3 tadi bener ya. Iya, Pak. Oke, diulang lagi. Insert 2, tabel 2. Nah, gini. Kalau kurang rapi ya tinggal delete. Pakai delete. Udah aku nggak bisa ya? Nah, dari sini ternyata di ini klik delete. Terus gimana dengan gambar? Sama caranya seperti ini gambar. Berarti gambar bisa masuk ke dalam situ juga, Pak? Daftar isi. Iya, daftar gambar bisa. Oh, daftar gambar bisa. Misalkan tadi ya, ada gambar nggak di sini? Nah, ini gambar. Ada. Wah, ini kok gambar 221. Jadi kalau penulisan gambar, kalau ini gambar pertama, jadi bukan ngikut di ini bukan. Tapi kalau ini gambar pertama di bab 2 berarti bab gambar 21. Ya kan ini kan gambar nomor 1. Gambar 2 titik. Oke. Ya langsung kan ini dihapus. Ya. Daftar apa tadi? Daftar gambar. Gambar ya. Daftar gambar. Insert tabel figure, daftar gambar bab 2. Jadi biasanya nanti ada caption gambar 1 2 3 4, tabel 1 2 3 4 ya. Jadi setiap tiap caption ya dipilih kayak gitu nanti. Seperti yang di atasnya ini kan ada 2 dan 3. Berarti saya input dulu yang bab 1, yang bab 2 terus bab 3. Gambar 2 kayak gini. Enak kan? Oh. Ini mungkin membantu Mas Ian nanti di pekerjaan yang ini. Iya, Pak. Kemarin tuh sempat diminta tolong kan sama atasan yang lagi kuliah S2 kan, Pak.
Diminta tolong bagaimana rapihin. caranya input tabel secara manual sama kayak daftar isi gitu kan. Karena daftar isi kan saya udah buat punya beliau Ya, otomatis. Tinggal yang daftar tabel, nah saya bingung, saya bilang saya enggak tahu, Pak. Ya udah, kalau kamu udah tahu kabari saya ya. Saya lagi nyusun. langsung Ya Allah, kabari ini saya. saya juga lagi nyusun. Dikira cuman beliau sendiri. Ya Wah, sudah. tanya aja nggak apa Mas Ian ya. Tadi ke Papa gitu. Iya, Karena Pak, untuk mana udah ilmu-ilmu 200 Word, lembar. kalau ilmu-ilmu Word insya Allah saya cukup paham ya. Ilmu Word, ilmu Excel gitu. Iya, Pak. Aduh, gimana ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Menulis daftar isi semudah ini. Daftar tabel semudah ini. Jadi kalau tiba-tiba halamannya berubah, klik kanan, update field. Ya, kalau number doang ya number. Kalau ada tambahan tabel ya entire tabel. Gitu. Misalkan halamannya berubah. Ya, klik Update field. kanan, update field, number only. Yang pertama, Ya gambar. gitu ya. Enak semua ya. Silakan ini rekamannya pasti saya upload juga nanti di channel saya. Kalau teman-teman lupa bisa lagi dicek lagi, lihat, oh begini ya caranya gitu. Nggak apa-apa. Siap, Pak. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Daftar pustaka seperti itu ya, semudah tadi. Mungkin teman-teman nggak nyangka semudah itu ternyata. Terus daftar tabel, daftar isi, daftar gambar juga semudah itu juga teman-teman ya. Nggak terlalu rumit gitu. Nah, seperti ini ya gambar kedua, berarti gambar dua-dua aja. Kalau gambar ketiga 2.3. Terus kalau udah di bab 3 mau gambar yang pertama berarti gambar 3.1. Begitu juga di tabel ya, tabel 1, tabel 2, tabel 2.2. Kalau pindah ke bab 3 jadinya tabel 3.1. Kayak gitu. Berarti bagian yang kayak 2.2 sampai 3 kali gitu itu enggak perlu ya, Pak? Nggak perlu. Ya, Kalau cukup. untuk gambar berarti 2.1, 2.2. Iya, cukup itu. Oke. Apakah boleh tak komentari langsung yang ini? Kalau mau dikomentari boleh, Pak, mana-mana Boleh. saja. Lebih Nggak baik apa-apa. daripada saya. Jadi sambil teman-teman ini ya, sambil teman-teman mencoba-coba ya silakan. Nggak apa. Pak Sudi misalkan mau nyoba-nyoba nggak apa, nyoba-nyoba citasi tadi ya, silakan. Nah, ini oke, membahas naivitas ini koordinator. Oh, di jurnalnya mereka itu enggak ini ya, enggak menunjukkan hasil angka ya ternyata ya. Hanya ngomongnya dampak positif gitu aja. Sebenarnya kalau ada angkanya itu lebih enak ya sebuah jurnal itu. Misalkan buktinya apa? Dia bilangnya meningkatkan efektivitas. Iya, maksudnya buktinya apa sih gitu loh maksudnya. Kalau ada sih ditambah bagus. Ya. Tapi kalau memang di jurnalnya nggak ada ya berarti memang dari jurnalnya itu memang kurang apa ya, kurang berbobot ya mungkin. Kurang Jadi, detail ya, Pak. jadi tidak semua jurnal itu bagus ya teman-teman ya. Oke, untuk mencari apakah jurnal ini bagus atau enggak gitu ya. Teman-teman tuh bisa ngecek di websitenya teman-teman. Dulu kok langsung ke websitenya ya. Informatika ya, bisa dicek di websitenya. Misalkan ini. Coba semuanya deh. Di sini nih, akreditasinya apa? Ini udah Sinta 4. Sinta 4 itu udah lumayan lah ya. Ini Sinta berapa? Kita cek. Sinta peringkat 2. Oke, udah Sinta 2 teman-teman. Keren ya. Sinta 2 itu bagus. Ini Sinta berapa nih nggak tahu. Kalau belum persinta ya nggak apa-apa.
Ini kayaknya belum bercinta deh. Gitu. Jadi Sinta yang bagus tuh Sinta 1. Jadi kayak ranking gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Kalau mau nyari yang bagus ya Sinta 1, 2. Tapi apakah boleh kita mencari Sinta 4, 5, 6? Ya boleh-boleh aja nggak apa-apa. Silakan. Tapi dari ranking ya, dari ranking Sinta 1, 2, 3 itu bagus lah gitu. Iya. Ngomong aplikasi, website. Ini anu aja ya, sekilas aja. Karena kan ini belum clear ya, Mas ya? Belum semua, Pak. Oke. Jadi cuman sekilas-sekilas aja nggak apa-apa. Membahas, oke. Banyak juga jurnalnya. 1, 2, 3, 4. 4. 4 ya. Bagus. Oke. Metode hasil. Nah, saya mau membaca ini. Berbeda maksudnya. Yang ini kan punya saya kan, Pak, yang di bawah ini. Iya, Perbandingan betul. dengan yang mereka. Iya. Yang lain. Oh, itulah kenapa Mas Ian nyari jurnal yang berjenis smartphone tadi ya. Karena Benar, ini Pak. ya, karena pengen menegaskan bahwa kalau website itu bisa diakses di mana aja. Gitu Benar. kan. Bisa di laptop, bisa dimanapun gitu kan. Ya. Menghasilkan data akurat dan real time. Oke. Oke, bagus. Ini masuk ke punya saya yang di bab 1 sebelumnya itu, Pak. Oke, nah selanjutnya teori. Nah, nanti teorinya naik aja ya, nunggu selesai. Silakan kalau mau dipakai nanti ya, Puput Apriyadi. Nanti pakai Mendeley. Wah, keren banget. Iya, Pak. Ini saya baru ini saya kopas sih, Pak. Kalau Mendeley kan pasti ada kotaknya itu. Pas di Iya, blok itu kelihatan itu. nggak apa-apa. Ini Bisa masih belajar kok. Ini masih belajar. Jadi Kopas juga ya not bad nggak apa. Tapi nanti kalau dari masuk ke tugas akhir ya jangan plek banget ya di ATM ya, di modif. Iya, Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya pembahasan tentang pertama tadi daftar pustaka, yang kedua daftar isi. Nah, silahkan nih yang mau bertanya atau berkonsultasi boleh, monggo. Ya, ini Ustadz, yang untuk kan ini saya udah register Mendeley-nya nih, udah apa namanya? Nah itu nanti yang kok tampilannya kayak website ya? Apakah Pak Sudi salah download? Saya download yang itu, yang Windows, yang for Windows. Berarti tampilannya nggak mirip sama seperti punya saya? Enggak. Iya itu adalah kayaknya itu ini, kayaknya itu Mendeley yang saya hindari. Oh. Sebentar ya, saya cek ya. Oke. Ini saya juga Mendeley. coba download yang baru juga, Pak. Iya, tampilannya beda tampilannya. Yang ini itu, bukan. Iya. Itu yang saya download tadi. Di saya oh, tadi klik update enggak? Kalau klik update tadi klik update enggak? Enggak. Saya enggak klik update tadi. Kalau saya kirim filenya di sini gimana ya? Enggak ada update-nya soalnya. Enggak bisa ternyata di blok. Enggak bisa di sini ya. Jadi coba saya share yang punya saya dulu ya. Oh, boleh, silakan. Saya share sebentar. Untuk linknya mungkin yang di chat ya. Kalau misalkan takutnya salah link juga sih. Atau mungkin salah instalasi ya. Coba dulu aja. Share yang entire screen. Ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Oke.
Oh iya iya ya. Itu Pak di bawah ada mendeley itu. Di bawah kiri, Mau di kiri, kiri, kiri. di bawahnya lagi, di paling bawah sendiri, bukan di bagian Windows-nya Bapak yang start di icon Chrome di Icon bawah, Chrome. di bawah yang di bawah, icon Chrome yang di bawah. Oh ini yang ini. Ya itu di situ. Oh nanti masuknya dari sini ya. Iya dari situ Berarti masuknya. kita udah ngutak-ngutik website lagi kan? Iya Pak Zudi kan udah punya akun tuh, Zudi Sakuri Muhammad Iya, kan tadi. sudah. Nah nanti masukin lewat situ, menjadi Oke desktop oke itu. oke. Oke oke Jadi oke. aman ya. Ya, aman. Oke. Aman. Oke, saya Oke. stop. Ini saya kasih spill ya. Kenapa saya menghindari link yang lain ya? Karena kalau teman-teman download gini, ketik ya download Mendeley. Wah, tampilannya kan berbeda teman-teman. Ya, seperti ini. Mendeley Reference Manager for Desktop. Ya, tampilannya agak berbeda. Karena saya sudah nyaman dengan yang ini ya. Selama tidak ada update yang apa ya? Tidak ada update yang penting. Ya, ya udah aman-aman aja gitu. Gitu sih. Kalau pakai ini kadang masih Oke. agak repot nih. Nah, ini Ustadz, Hmm? ini ada tulisan citation installation, update font, Nah, info itu enggak? Jangan. jangan di-update, jangan di-update. Oke, Intinya not no update, ya. update-nya nggak usah deh, nggak apa-apa. Oke. Tetap aja Nah, masih terus baik. ini, nah ada seperti ini nih. Coba ya. Ini udah masuk saya tadi. Nah, ini ada Install now. Karena kan install belum, now. ya karena kan Oke. belum dimasukin ke Word. Oke. Yes. Oke, close. Udah masuk Pak itu. Nah, Ini enaknya itu close aja nggak apa-apa. close nggak apa-apa ya? Kan tadi udah di sharing ya tentang cara nambah dokumen. Ya. Udah cuma gitu doang. Tinggal tarik. Oke. Nanti tinggal masukin sini ya. Coba buka Word-nya mungkin, buka Word-nya. Word yang yang punya saya ya. Iya. Yang bab 1. Mana ya? Ada penelitian tugas. Nah, ini nih. Oke. Di referensi, diklik referensi. Referensi Yang atas Pak, di Word-nya. Wah, ini pakai bahasa Indonesia. Nah, itu makanya saya ada udah masuk. Ada ya, masuk ya. Oke. Ini ada sisipkan tabel. Saya bingung kalau pakai bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia saya bingung. Malah bingung. Install lagi nggak bisa pakai bahasa Inggris. Saya rubah bahasanya nggak bisa ternyata. Nggak bisa ya. Saya nggak tahu gimana cara ngubahnya Word itu. Apa ini sisipkan? Apa sama hari? Wah ini PR Pak Zudi nih harus ini gimana caranya biar paham versi Indonya ya, versi Indonya. Mana ini? Nah, ini alhamdulillah saya juga udah tak upload juga kok ini bab 1-nya. Oh iya, oke. Nah, ini saya sementara masih menggunakan aplikasi Android karena kan saya belum menemukan kameranya seperti apa. Jadi nanti setelah saya dapat kameranya, saya ganti nih menggunakannya bukan menggunakan kamera Android lagi. Oh iya Pak, jadi udah upload ya tadi ya. Oke, apakah kita review saja? Ya boleh sebentar. Oke. Oh ini CPMK 2. Oke, pas banget. Saya stop sharing ya. Boleh.
Wah, bisa cepet ini. Ya Mas Ian ya. Amin. Oke, latar belakang. Untuk format seperti ini kan kita masih nunggu dari kampus ya gimana Iya, ya? iya. Nanti tinggal kita rubah aja. Yang Heeh. penting tugasnya di-upload dulu. Iya. Oke. Oke, mungkin untuk minor ya, minor seperti biasa, kata hubung Oke, ya, oke. hubung bukan Jadi untuk langsung kolaborasi aja ya. ya bisa. Kolaborasi Kolaborasi peran. teman-teman ya benar, kan lebih enak gitu. Iya, iya, betul, betul. Iya Efektif. juga. Ini saya kasih merah aja deh. Ya. Oke, digitalisasi proses yang melakukan ini typo tenaga terus menerus. Terhadap industri yang masih menerapkan kombinasi persantara. Industri alas kaki. Alas kaki itu memang pisah atau gabung ya Pak ya? Gabung. Oh gabung ya. Oke. Footwear kan bahasa Inggrisnya. Nah itu makanya saya kadang-kadang kalau tulis bahasa Indonesia begitu, mendingan tulis bahasa Inggris sekalian. Iya sekalian. Boleh. Oke, Indonesia mesin. Saya sampai dikomplain sama anak saya tuh. Wong Indonesia kok perintah bahasa Indonesia malah gak ngerti. Gak tahu. Mengangkat. Jika konsep dasar otomasi dan industri. Bentar, ini coba yang minor dulu. Ya. Oke. Yang mayornya, mayornya. Pertama, tidak perlu apa namanya? Ada jarak ya, nggak perlu ada jarak. Oke. Terus ini implementasinya di anunya, di punya Bapak ya. Kayaknya mungkin bisa ditambahkan urgensinya ya. Misalkan gini, bisa ditambahkan misalnya mungkin Bapak punya data ya, punya data yang menunjukkan misalkan dalam satu produksi apa ya, ada berapa sepatu yang gimana ya kalimatnya? Gimana Pak? Yang lolos yang cacat tapi lolos gitu gimana? Kan maksudnya ada berapa jumlah produk yang sudah dicek ya kan? Atau yang kan dalam sepatu itu ada grade major, kan? minor. Jadi yang cacat major itu kan nanti jadi B grade sama C grade. Iya gitu maksudnya. Itu gimana kalimatnya? Sepatu tiap grade gitu aja ya, tiap grade. Dengan dalam satu siklus ya, misalkan siklus ini berapa, siklus ini berapa gitu. Oke. Nah, jadi biar tahu pengoptimalan apa deteksinya gimana nanti. Ya. Gitu. Nah, gini aja dulu. Karena udah tahu, oh ini urgent, ini penting. Bagus. Dalam solusi, oke. Mungkin nanti satu lagi bisa ditambah. Kalau punya mesin itu kan ada solusi penelitiannya apa. Misalkan berdasarkan masalah di atas, penulis melakukan ini gitu. Karena ini kayak gitu aja. Ya. Oke, berdasarkan dapat simpulan.
Loh, ini malah di sini ya kesimpulan. Oh, ini kesimpulan ini ya masalah ya. Salah. Rumusan masalah, masalahnya 2 kali. Untuk berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut dapat disimpulkan berdasarkan latar belakang tersebut Di atas harusnya ya. bisa Nggak di usah. atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut misalkan. Oke. Gitu aja. Ya. Dalam industri membutuhkan adanya membutuhkan untuk meningkat dalam dunia alas kaki itu membutuhkan peningkatan produktivitas gitu aja ya. Oh iya makanya ini agak bingung Ya, kalimat hubungnya betul. 3. Betul. Kita dan sepatu yang cegah konsisten, maka diperlukan otomasi proses pengecekan. Oke, tensor atau sensor ya Pak ya? Ini masih jadi konsepnya itu pakai TensorFlow. Oh, TensorFlow namanya ya? Konsepnya. Kemarin saya udah lihat tapi tergantung dari kameranya nanti. Kalau TensorFlow ini kan pakai sistem Android. Nah, apakah itu nanti setelah saya dapat misalnya kamera yang kayak CCTV yang harga terjangkau, ya kan, yang di bawah 1 juta itu nanti bisa digunakan atau tidak, itu nanti mungkin kalau TensorFlow bisa dipakai ya pakai, karena konsepnya kan sama. Oke. Ya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan proses otomasi yang bisa dicapai langsung sih. Oh sebentar. Ini kayaknya ada 1 bab yang kurang deh. Sebentar. Kok saya lupa ya? Kita cek nih punya Mas Ian. Mana nih? Oh ini punya Mas Indra ya? Identifikasi masalah. Oh iya, kurang identifikasi masalah. Jadi ada 1 bab ya. Ini sebenarnya itu masuknya ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah gitu. Nah, nanti di sini ada bab rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu biasanya pertanyaan yang digunakan untuk menjawab tujuan gitu. Pertanyaan kan untuk menjawab tujuan. Berarti kalau tujuannya adalah mengembangkan proses otomasi, mungkin bagaimana mengembangkan proses otomasi di industri gitu. Ya. Itu aja. Ya, oke. Manfaat. Nah, biasanya batasan dulu baru manfaat biasanya. Batasan dahulu baru manfaat. Oke, kita cek batasannya. Oke ya, Android menggunakan framework TensorFlow Lite, menggunakan sepatu. Oke. Oke, bahkan datasetnya langsung di ini ya, dibilang bahwa kita tuh mau pakai gambar ya, gambar dan warna gitu. Masukkan, oke. Oh ini ditambahi sistematika ya. Sistematikanya kayaknya belum perlu deh. Ini belum perlu. Gitu. Oke, ini saya kirim ya ke Pak Sudi ya. Ya. Oke, tapi udah bagus. Aman. Tinggal lanjutin bab 2. Ya. Susul Mas Febri. Silahkan. Nih Pak Zudi. Oke, saya kirim. Nah, ini yang Mas Indra juga saya kirim. Mohon maaf masih belum bisa join sinkronus. Ya Mas, enggak apa-apa. Monggo dikebut. Oke. Ada lagi? Cukup saya.
Oke. Yang lain Mas Ian sharing-sharing apapun. Sama Pak. Cuman saya punya ini barusan install Mendeley kok dia beda ya. Coba share screen. Salah nih kayaknya. Coba share screen coba. Ini nih. Gawat. Gimana cara share screen? Oh ini. Di bawah tengah. Share screen. Saya sambil ini ya, prepare tas saya mau pulang juga. Seperti biasa di kantor sendirian malam-malam. Iya. Kalau kemarin kan ada suara aneh kan? Sekarang nggak ada Pak. Nah punya saya tuh seperti ini Pak. Oh, ini share screen-nya yang entire screen. Soalnya di saya putih. Iya. Di stop Ya, dulu. black. Belum muncul. Ya, klik Ya. entire screen. Bentar. Entire screen, oke. Yang itu. Oke, Pak. Nah, punya saya seperti ini, Pak. Ya, ini yang saya bilang tadi. Banyak orang yang menggunakan ini. Yang Mendeley Reference Manager. Makanya pas di itu Kalau di Word-nya munculnya gimana? Wah. Ya tahu wah. di Word munculnya seperti ini, Pak. Iya, oke. Ya. Gini aja. Link di kolom komentar ada, diklik aja. Pakai cara itu aja. Link Ya di ini kolom yang komen. bikin teman-teman kita bingung di komentar ini. Di sebelah apa sih kalau saya? Bawah ini. Nah, itu. Oh iya. Di copy aja, Iya. diklik aja diklik. Langsung aja di-download. Siap, Pak. Nah, itu yang Waduh, untung saja. ya sebenarnya tidak salah juga teman-teman pakai itu nggak apa, tapi caranya mungkin lebih Membingungkan, banyak, Pak. lebih membingungkan, benar. Jadi GUI-nya nggak user friendly ya? Iya, benar GUI-nya. GUI-nya nggak user friendly loh. Kelihatan modern tapi menyesatkan. Menyesatkan, betul. Kayak gini, cowok itu lebih suka Tokopedia ya, karena lebih simpel, dari warna lebih adem gitu misalkan. Ya enggak. Kalau cewek kan lebih suka yang Shopee misalkan kan. Yang ruwet. Faktor GUI juga. Lebih banyak gratis ongkirnya sih, Pak. Ada ongkirnya. Tapi Topet juga sama. Ongkirnya juga banyak saya kok. Tapi itu menyesatkan bagi penjual loh. Bener. Banyak. Kasihan penjual. Banyak ruginya, Pak. Iya, karena ketika kita set HPP, ya kan? Kita kan HPP end user kan langsung. Kalau misalnya kita masuk ke Shopee, itu ternyata potongannya banyak. Oh, kalau Shopee banyak ya? Diskon itu nanti sekian persen, terus dia ada potongan fee buat dia juga ya. Ngeri ya. Iya. Lama-lama makin banyak beli potongan di Shopee. Oh iya. Tapi itu semua tidak berlaku kalau ke Indonesia Timur, Pak. Sama aja mahalnya, ongkirnya lebih mahal. Ongkirnya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Lebih mahal daripada barangnya ya. Wah, susah dong. Kalau di Jawa lagi scroll di TikTok, itu langsung beli dapat. Ongkirnya segini. Enak kalau di Pulau Jawa tuh, walaupun ongkirnya 20.000 tuh udah pada ngeluh. Di sini 150 dia aja gitu. 150 ya Allah. Jadi beli barang gratis ongkir, beli ongkir gratis. Dari beli barang gratis. Beli barang gratis ongkir. Beli pratang beli ongkir gratis barang, Pak. Iya, ongkir barang. Kebalik sama di Pulau Jawa. Berarti itu kalau dimensinya semakin besar semakin mahal ya? Ya itu pakai kargo sih, Pak. Itu udah nggak bisa pakai lewat laut saja, Pak. Kalau misalnya beli sepeda yang dimensinya volume sama hitungan berat itu udah lewat jalur kontainer aja, itu nggak bisa pakai Shopee. Itu nangis itu di pojokan itu. Kalau estimasi hari? Estimasi seminggu. Tergantung jasa kirim. Kalau JNT di sini nauzubillah min dzalik. Sebulan. Oh, JNT malah dong. Lama. Itu paling bagus sendiri. apa di sana? Pos ya?
Kalau di sana paling apa istilahnya reguler untuk pengiriman yang bagus itu pos atau Di sini bagusnya JNE itu diantar sampai dalam tujuan? rumah. Oh, Terus JNE malah. pos bagus, tapi rata-rata kalau pos itu ya diantar sih. Ya. Kecuali intinya semua bagus kecuali Ninja Express. Ninja Express. Tapi di Topet seringnya Apa? Ninja Express. JNT Pak, maaf. JNT, Ya. nauzubillah. Itu orang Iya. kelahi terus di kantor itu, Pak. Oh gitu. Iya, soalnya percuma kan COD kalau diambil sendiri terus tiba-tiba barangnya diretur gitu kan. Kaget tuh. Saya udah nunggu lama diretur. Aduh, astagfirullah. Jadi suka duka orang timur tuh belanja online gitu, Pak. Makanya lebih baik daripada beli di Shopee, beli di Facebook. Jadi kita punya marketplace di Facebook itu jangkauannya sampai puluhan ribu. Untuk Halmera Selatan aja paling banyak kemarin 55.000 pesertanya itu. Jadi apaan itu adanya? marketplace. Marketplace-nya namanya apa? Ya Facebook itu jual beli bacan itu. Jadi di dalam situ kan kita ngejual produk. Jual beli bacan. Oke, saya mau masuk lah nanti ke situ. Lebih murah. Jual sepatu batik. Maksudnya kalau di sini harganya itu gratis ongkir lah. Pokoknya kan kita bisa ngantar tuh daerah sini aja gitu. Oh, jadi, yang daerah sana. Di dalam Halmera ya. Pulau Jawa punya Shopee, kita punya Facebook gitu. Oh, gitu. Paham. Oke. Oh gitu. Jadi apa yang dicari? Paling nanti gini, kalau saya subsidi ongkir lah. dari Pulau Jawa subsidi ongkir 50% gitu. Jual ini sepatu batik. Dulu tuh Pak Wicak pernah saya bahas sama Ibu Hairina di mata kuliahnya beliau. Beliau kaget. Loh, Mas Ian benar di timur segitu. Ibu kalau nggak percaya, Ibu ganti ke alamat saya kasih alamat kantor. Ibu coba check out barang, dilihat situ ongkirnya berapa. Terus saya coba screenshot kan satu barang saya. Ibu kalau nggak percaya Ibu lihat ini, saya coba check out satu. Loh kok malah akhirnya baju batik 35.000 jadi ongkir 180. Ya Allah. Wah. Ya udah mau nggak mau tetap alternatifnya ya ke pasar beli sendiri. Iya, berarti kalau di sana itu jualnya jangan jual yang low end. Ya high end ya. Ya. Tanggung. Yang mid high. Iya. Hanya produk saya pas tuh nanti. Mid high. Jadi yang saya bingung sama orang sini itu, padahal barangnya ada di sini, di tempat saya itu ada, di pasar tuh banyak. Yang jual gitu ya. Beli online. Beli online. Iya. Kayak orang-orang tuh, saya juga bingung gitu. Saya sediain barang, misalnya di toko saya ada barang. Saya promosi di Facebook gitu, saya posting lah, saya ini sebarin di grup-grup semua, cari pembeli. Mereka udah lihat, tanya, tapi mereka bilang lebih murah di all shop gitu kan, di toko Oren lebih murah gitu. Dia bilang ya udah, coba check out harganya gitu dengan punya saya. Kalau nggak 2 kali lipat, saya ganti barang saya 2 kali nih. Dia bilang kalau saya kan belanja sekalian pakai kontainer gitu kan, jadi harganya bisa di-press ya kurang lebih selisih 5.000 lah sama Pulau Jawa, itu udah mending ketimbang yang ekstrim itu. Iya, 150. Barangnya sama, kadang yang datang juga udah pecah di jalan atau segala macam. Itu risikonya. Sebentar Mas Ian, sorry. Kira-kira kalau barang kayak gini laku nggak di sana? Sebentar ya, Ustaz Wicak ya. Oh iya? Sebentar. Mau ngecek bisnis barang nih, apa Mas Didi. Iya. Sepatunya Jadi, Pak Sudi. Ini brand saya sendiri nih. Masya Allah. Pak Sudi. Saya pernah ke stand-nya Pak Sudi dulu di sana. Ini salah satu contoh. Nih. Sepatu ya sejenis Converse. Ini batik. Widih. Hah? Produk pribadi Pak? Iya, ini brand saya sendiri. Masya Allah, keren sekali. Bentuknya motif kayak batik-batik gitu ya? Batik, itu memang batik prosesnya. Oh. Nanti saya kirim ininya lah, brosurnya lah. Oh, brosurnya ada, luar biasa. Ada. Berarti pantesan ya skripsinya, tugas akhirnya itu mengarah ke jualan sendiri. Iya. Ya kan buat apa machine learning. Betul.
kan kebetulan kan memang saya bidangnya itu dulu lulusannya di Akademi Teknologi Kulit D3-nya, terus ini lanjut S1 gitu ya. Saya berpikir apa sih yang belum ada gitu. Kalau yang lainnya udah ada, otomatisasi sebenarnya di sepatu itu udah banyak kayak embroidery, terus stitching komputer. Tapi kalau untuk yang QC, proses pengecekan itu belum ada. Makanya saya masuk ke situ gitu. Dan ini nanti juga jadi peluang bisnis juga. Benar. Jadi alatnya itu kemungkinan bisa dijual lagi gitu. Jadi jual lagi. Diklaim hakikatnya, benar. Iya. Nanti kan insya Allah kalau misalnya ini berhasil, kan Cybermu kan juga bisa dapat kredit point ketika itu kan diimplementasikan langsung ke masyarakat ya. Masyarakat. Iya, jadi bukan hanya sebatas tataran teori saja gitu. Oke. Menarik kalau misalnya bisa berhasil machine learning, apalagi sekarang zamannya AI bisa dikombinasikan dengan AI. Saya gini teman-teman, saya ingat saya nggak tahu ya ini lolos atau enggak, tapi mudah-mudahan bisa masuk. Kemarin saya mendaftarkan beberapa teman-teman SI ya. Contohnya ini ada Pak Sudi, Mas Ian sama Mas Luki kayaknya. Itu saya masukkan sebagai calon mahasiswa. Jadi saya itu mendaftar sertifikasi cyber security dan AI. Nah, di situ syaratnya adalah harus ada mahasiswanya minimal 15. Nah, terus saya tambahkan ada Mas Ian dan kawan-kawan lah gitu ada. Ya semoga lolos ya. Kalau lolos nanti kita bisa kelas tambahan ya yang membahas tentang cyber security sama AI. Kalau lolos ya, semoga lolos ya. Lumayan itu ilmu yang bagus ya, cyber security ya. Ilmu mahal itu Pak, dipakai di mana-mana. Iya. Saya kalau lolos, sertifikasinya lolos juga, wah, amin. Nambah di biasanya di situ MCOM, CSA, CS apalah nanti. Oke. Ini udah tengah 10 ya, di Mas mungkin udah tengah 12 seperti biasa. dari Mas Ian kuliah pertama di semester 1 sama saya pasti malam terus. Pasti malam pas saya udah hafal, makanya luangin waktunya udah dari jauh-jauh gitu. Iya. Terima kasih ya, kita sudah bertemu selama 4 semester ya, nggak kerasa ini. Ini terakhir di Metopen ya. Kalau bisa jangan sampai kita bertemu lagi di mata kuliah yang sama ya. Kalau bisa. Amin. Kecuali kalau yang nggak ikut ujian kayak saya. Hai Pak Judi, Rembok ngambil, nggak ikut ujian, ikut lagi Rembok. Aduh gini. Wah sayang. Tapi karena sakit ya Pak ya itu ya dulu ya? Ya sakit, terus jaringan internet kebetulan kan saya lagi pindah rumah, internet nggak stabil. Udah saya losin aja deh. Sekarang udah mulai kembali lagi, alhamdulillah. Ya jadi saya pesan teman-teman jangan sampai bertemu saya lagi di mata kuliah yang sama ya di Metopen ya. Semoga kelar PBMU. Di PBMU nanti kan ada proposal juga, ada project juga. Kalau yang saya share di grup kan contohnya itu pelatihan UI UX ya. Dan Canva dan kawan-kawan. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti di PBMU itu atau KKN ya kalau bahasa kampusnya ya. Nah, mungkin silakan mau mengimplementasikan ilmu di SI boleh. Pemrograman web atau apa bebas lah ya gitu. Dan sampai jumpa lagi di mata kuliah yang baru lainnya ya. Kalau Mas Ian semester depan ngambil data science nanti ketemu saya lagi. Kalau Pak Sudi semester depan ngambil pemrograman terdistribusi sama saya lagi juga sama. Gitu. Kalau saya semester antara kayaknya fokus ke teori dulu. Ini kan habis ini semester antara kan Pak, semester antara 2. Antara yang slow aja ya. Yang santai saja Pak. Santai itu aja. Sekedar info Pak, kayaknya Mas Royhan mau ngambil Metopen di semester antara. Soalnya dia kaget. Saya sama Mas Luki tuh loh
Mas Ian sama Mas Lucky udah ngambil Metopen duluan. Kok nggak konfirmasi ke saya? Padahal saya tuh pas pengisian KRS saya udah screenshot. Ini yang saya ambil ya teman-teman. Kalau ada yang mau ngikut saya, silahkan aja gitu kan. Saya ngambil 23 SKS gitu. Terus tiba-tiba Mas Lucky bilang, oh kayaknya saya ikut Mas Ian aja deh. Nah, kemudian itu saya cek kembali, oh iya, beberapa tuh sama kayak punya saya, tapi yang sama persis kemungkinan Mas Lucky. Mas Royan sampai kaget. Loh, Mas Ian ambil mata kuliahnya Pak Wicak lagi. Iya. Lumayan kan udah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. 2-3 semester terlampaui. Iya. Ya. Udah kesusun 3 bab gitu. Oke, satu lagi deh, saya share ini. Semester ini ya, semester antara-antara ya. Oh iya. Ada apa aja sih yang teori-teori gitu kan? Sebelum penutupan ya. Oke. Sebenarnya ya seperti biasa antara itu ya sunnah ya. Kalau ada nilai, kalau Pak Judi itu nilai yang jelek itu framework ya? Ya, jadi ini semester 5 ya. Semester 5 itu nanti yang antara saya ambil sistem penunjang keputusan. Itu sama content management system. Oh, CMS. Terus, nah yang semester 3-nya itu ada 2. Pemrograman framework sama matematika diskrit. Berarti frameworknya semester depan ya? Iya. Oh ya, karena ngoding susah. Oke. Mas Ian itu teori ya? Semester 4. Nah ini 4. Teori bisa ngambil. Nanti mesti ke semester 5 Pak. Ngambil manajemen SDM. Sudah. Ini bahasa otomata udah? Belum Pak. Ya bisa ini. Metopen proses. Ini saya nggak tahu apakah ada atau enggak ya yang ini ya. Oh. Itu udah 3 mata kuliah ya. Kalau satu lagi ya mungkin manajemen gitu aja ya. Ini manajemen proyek. Kalau data mining, ini wah matematika semua ini. Hitungan semua itu Pak. Iya matematika semua nih. Ini juga teoritis kok. Ini data. Ya, digital forensik teoritis. Teoritis. Karena kita kan softwarenya kan cukup mahal ya. Jadi mau mencoba praktek langsung agak susah. Itu karena dari software, mahal banget. Citra ini udah ambil atau belum? Citra? Belum Pak. Nah ini juga teori. Bukan teori, sama seperti data science ya. Python gitu. Ya, jadi ada codingannya sedikit. Ada. Jadi yang depan tuh ini coding 2 ini sih paling. Coding. Nah, kalau yang semester 7-nya apa nih, Ustaz? 7 kita ada machine learning. Nah, ini. Ini pas itu saya nanti. Salah satu mata kuliah yang ditunggu mungkin. Ini tugasnya Pak Zudi nih. Iya, sama Pak Zudi sama Pak Irawan juga. Beliau ngambil machine learning. Tapi yang ngajar bukan Mas Idim, tapi saya kayaknya nanti. Kayaknya. Ketemu saya terus, semoga nggak bosan teman-teman ya. Oh, enggak kok. Berarti cuma tinggal ini aja kuliahnya? Ya sementara itu tinggal ini. Kalau Pak Zudi mungkin ada yang masih kosong nggaknya nih? TOEFL udah. Animasi belum saya. Belum ya. Sistem terdistribusi belum. Metaverse sudah. PBMU Pak, yang ini belum. Ya, ini belum. Oh, PBMU udah ambil sekarang saya. Udah ya? Oh. Saya ambil PBMU. Selamat lari nih, Big Data. Ya. Big Data ini saya belum. Sebenarnya mau saya yang ngambil, tapi wah capek nyerah, saya nggak mau. Silakan ambil aja udah gitu. Jadi saya yang semester 6 itu ambilnya sebentar. Ini saya juga catat ini. Jadi semester 6 itu saya ngambil PBMU, desain grafis, digital forensik, Metopen, TOEFL, manajemen project, data mining, manajemen resiko, metaverse AI. Banyak juga ya. 23 jangan. Oke, berarti sister belum, yang ini, yang petir. Yang petir belum. Ya, petir nih ngoding. Oh, agak spill ya teman-teman ya. Petir itu salah satu coding yang susah.
Saya pribadi aja Oh. masih pusing masalah petir ini. Bikin Aduh, API ya. apalagi Gimana? Iya Pak, apalagi kita Pak. Bisa Mas Ian bisa kok, Mas Ian bisa. Petir ini, aduh ya Allah, saya masih belajar sumpah, ini juga bingung. Pakai PHP juga Pak, apa lebih advance lagi? Kita PHP sama JS, PHP sama JavaScript. Bikin JavaScript. API. Gimana caranya kita memanggil data? Di sini ada nggak ya? Kalau API pakai WordPress mah gampang ya, install plugin doang. Ya WordPress, Kalau tapi ini pengembangan kan, jadi ya Iya. pakai website sendiri. Di laptop kayaknya. Ya naik aja deh. Semester Iya, depan aja Pak, atau nggak kapan ya API. Nanti silakan yang mau ambil praktek silakan. Tapi satu mata kuliah yang nggak ditampilin di semester depan adalah petir ya. Saya masih belajar petir ya. Jadi mungkin petir ini nggak saya serahkan ke akademik di semester antara, sorry. Kalau di semester depan, semester berapa Mas Ian, semester 5, mungkin ada ini. Tapi di antara enggak. Saya bentar dulu ya gitu. Antara itu kan cuma berapa SKS saja kan Pak? 9. Iya 9 aja. 12 apa 9 Ustaz? 9. Tambahin SKS. dong. Itu melawan aturan dikti itu Pak. Enggak, maksudnya diakalin aja. Yang di daftar 9, ya kan? Tapi yang di ini ada tambahan 12 gitu ya. 12 gitu. Jadi kan biar cepat selesai gitu loh. Wah, saya tidak berani otak-atik kalau itu. Jadi yang satu di bawah meja gitu loh. Di bawah meja. Jadi kan besok ketika semester antara tahun depannya kan berikutnya kan bisa udah itu langsung masuk nilai gitu loh. Oke. Ya, jadi silakan nanti mungkin nanti ada ini ya, ada bimbingan seperti biasa ya, bimbingan kurikulum di awal semester antara ya. Karena semester antara kan setahun sekali ya. Nah, kalau bisa jangan setahun sekali. Nah, setahun 2 kali. Diaturnya gitu, Pak. Iya. Itu yang agak sulit ya. Mau mencoba melawan tapi kan agak susah kita. Kemarin aja sulit ya sama karena dari asesor itu kan sudah terbiasa kampus konven ya, bukan kampus jarak jauh ya. Nah, itu yang agak. Nah, itu kan jadi bisa pengecualian, Ustaz. Kalau pengennya gitu. Iya. Pengennya gitu. Ngomong sama Dikti beres itu. Ya, kita lihat dulu ya ke depannya gimana. Oke ya, nanti silakan dipilih-pilih ya. Kalau linknya saya lupa linknya di mana ya. Bisa akses di student sih biasanya itu. Iya, ada di student kayaknya. Oke. Dulu Pak Wicak pernah share waktu setiap habis UAS gitu. Oh iya, itu kalau masih ada gambarnya ya. Iya Pak. Di grup itu tuh yang grup para dosen biasa nge-share gitu. Info SI, oh ya ada. Tapi ada linknya itu Pak. Oke, ya udah deh. Oke, nanti silakan dibikin baik-baik. Bimbingan tetap ada. Nanti kalau bingung-bingung bisa sharing-sharing aja nggak apa-apa. Ini saya stop dulu, mau hibah sebentar. Ada sesuatu yang cukup